Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah. Bentar, kalau tidak salah kamu kelas 12 IPS kan? Iya, Bu, benar sekali. Saya Kiki, Ketua Kelas 12 IPS. Baiklah, pasti Kiki punya hal penting yang ingin dibicarakan kepada Ibu. Iya, Bu. Begini, saya sedang mengalami masalah. Saya ingin bercerita dan meminta solusi dari Ibu. Sebelumnya, Pak Kiki pernah mengikuti proses konseling seperti ini? Iya, Bu. Saya sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya di waktu semester 1 kemarin, Bu. Oh iya, jadi Kiki sudah tahu bagaimana proses konseling kan? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu sekarang Kiki boleh bercerita. Begini, Bu. Saya punya masalah berkaitan dengan asesmen nasional yang pertama kalinya yang akan dilaksanakan tinggal beberapa bulan lagi sebagai pengganti ujian nasional nantinya, Bu. Masalah seperti apa yang Kiki maksudkan? Saya merasa takut dengan asesmen nasional, Bu. Kenapa bisa Kiki merasa takut? Saya merasa takut mendengar asesmen nasional, Bu. Hal itu membuat saya teringat jika asesmen tersebut pertama kalinya diadakan. Sejak SMP, ujian nasional membayangi diri saya, Bu, sampai sekarang, dan ujian tersebut malah diganti lagi menjadi asesmen nasional. Membuat saya semakin takut, Bu. Boleh Kiki jelaskan rasa takut itu seperti apa yang dirasakan? Saya ketakutan, merasa cemas, bingung, dan intinya tidak enak sekali, Bu. Jika boleh Ibu tahu, perasaan takut ketika mendengar asesmen nasional atau ujian nasional itu sejak kapan? Sejak saya SMP, Bu. Waktu itu, saya belajar giat untuk ujian karena kata orang tua saya, nilai ujian itu sangat berpengaruh untuk lanjut di sekolah yang unggul. Tetapi di waktu itu, saya hampir tidak lulus, Bu. Apa hanya kejadian tersebut yang membuat kamu takut dengan ujian? Masih ada lagi, Bu. Apa itu? Di waktu saya hampir tidak lulus, orang tua saya marah besar dan menghukum saya seharian, Bu. Hal itu membuat saya takut, Bu. Tetapi yang membuat saya merasa lebih takut kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi, Bu, yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya marah kembali. Kan asesmen itu bukan asesmen biasa, Bu. Asesmen itu sebagai penentu apakah lulus atau tidak, Bu. Hmm, Jadi, saya takut jika tidak lulus di asesmen itu, Bu. Karena waktu kemarin, saya tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal, dan akhirnya saya mendapat nilai minimum, Bu. Baiklah, dari yang Kiki ceritakan tadi, Kiki merasakan takut tidak lulus yang dapat menyebabkan Kiki kena marah oleh orang tua Kiki. Dan perasaan takut itu karena asesmen bukanlah asesmen biasa, sehingga membuat Kiki tidak berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapat nilai minimal. Benar, Bu. Bu, saya tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini. Jadi, pokok masalah Kiki adalah perasaan cemas ketika menghadapi ujian yang sekarang diganti menjadi asesmen. Dikarenakan persepsi Kiki bahwa asesmen tersebut bukanlah asesmen biasa, sehingga Kiki tidak dapat berkonsentrasi menjawab soal dan mendapatkan nilai minimal. Apa seperti itu, Kiki? Iya, Bu, seperti itu. Nah, sekarang apa sih rencana Kiki? Saya ingin menghilangkan rasa cemas saya, Bu. Karena andai saya tidak cemas, pasti saya bisa memberi yang lebih terbaik lagi dalam menjawab soal. Bagus, Kiki. Sebelum Ibu mulai membantu Kiki, apakah Kiki pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasan Kiki? Pernah, Bu. Ketika sebelum ujian, saya mencoba merilekskan diri dengan mengatur pernapasan saya, Bu. Bagus. Jadi, Kiki sudah pernah berusaha mengatasi masalahnya sendiri ya. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan membantu Kiki untuk lebih rileks atau menghilangkan kecemasan Kiki dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu apa, Bu?
Teknik relaksasi itu adalah suatu teknik yang dapat membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks melalui sebuah proses yang secara progresif akan melepaskan ketegangan otot di setiap tubuh. Dan cocok untuk masalah seperti kecemasan pula. Seperti itu, apa Kiki paham? Oh, seperti itu ya, Bu. Saya sudah paham, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Silahkan Kiki mengambil posisi duduk yang rileks. Sekarang, tutup mata Kiki dan bayangkan hari ini Kiki akan melakukan asesmen nasional. Baiklah, buka mata Kiki. Sekarang, angkat tangan kanan Kiki dan kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan lengan di bagian bawah dan tahan selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu turunkan tangan Kiki secara perlahan-lahan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri Kiki. Angkat tangan kiri Kiki dan kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan lengan di bagian bawah dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu turunkan tangan kiri Kiki secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan ketegangan tadi dan rileks sekarang ya. Sekarang kita luruskan kedua tangan Kiki dan kepalkan dengan kuat. Lalu bawah ke atas pundak. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu turunkan. Kemudian tarik nafas, terus tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hembuskan secara perlahan. Sekarang pusatkan perhatian Kiki pada bagian kaki. Rentangkan kaki dan tahan selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan turunkan. Rasakan ketegangan tadi dan rileks. Selesai. Sudah selesai ya, Bu? Iya, sudah. Sekarang tutup mata Kiki dan bayangkan hari ini Kiki akan mengikuti asesmen. Buka mata Kiki. Bagaimana? Apakah Kiki sudah merasa rileks ketika membayangkan akan melaksanakan asesmen? Iya, sudah, Bu. Bagus, kelihatannya Kiki sudah mampu rileks sepenuhnya ya ketika akan menghadapi ujian. Namun itu tadi hanya ketika Kiki membayangkannya ya. Jadi untuk memperkokoh hasil latihan relaksasi tadi, Ibu memberi tugas rumah untuk Kiki. Tugas seperti apa itu, Bu? Nanti ketika di rumah, Kiki melaksanakan relaksasi tersebut berulang kali agar sikap tenang itu makin kuat dan Kiki benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi asesmen. Tapi kamu tetap belajar dan berlatih soal-soal ya, agar semakin baik menghadapi asesmen nantinya. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan perintah Ibu dengan teratur dan belajar dengan baik di rumah. Bagus sekali Kiki. Jadi kapan Kiki akan mulai melaksanakannya? Saya akan mulai melaksanakannya hari ini, Bu. Baiklah, Ibu merasa senang jika Kiki sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut. Ibu berharap Kiki melaksanakannya dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan Ibu dan Kiki dapat tercapai. Iya, Bu. Saya akan bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakannya. Baiklah, Ibu rasa konseling hari ini sudah cukup ya Kiki. Jika mengalami hambatan atau kendala, Kiki jangan sungkan untuk menghubungi Ibu atau menemui Ibu ya. Ibu siap mendengar dan membantu Kiki jika perlu lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.